Di lereng Gunung Lawu, berdiri sebuah dusun yang masih menjaga warisan leluhurnya. Bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya yang masih dijaga oleh masyarakatnya. Di dusun inilah upacara adat Mondosio yang menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, ungkapan rasa syukur atas keselamatan dan hasil alam yang diberikan Tuhan, serta harapan agar masyarakat senantiasa memperoleh keberkahan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Modusio ini adalah kita nguri-uri leluhur. Nah, itu adalah kalau kita mengatakan itu kita menjalin persahabatan antar manusia dan antar alam. Kenapa? Karena modusio ini adalah sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemurahan kepada kita. Tradisi Mondosio ini dilaksanakan setiap 7 bulan sekali, tepatnya pada hari Selasa Kliwon. Modusio ini dilaksanakan setiap 7 bulan sekali. Tepatnya di hari Selasa Kliwon. Kalau dilihat dari penanggalan Jawa itu ada wuku namanya wuku Modusio. Nah, setiap wuku itu dalam penghitungan Jawa ada 30. Nah, nanti ada wuku namanya Modusio, di situ ada hari Selasa Kliwon. Lah, setiap hari Selasa Kliwon bukunya Modusio kita mesti mengadakan peringatan upacara adat Modusio. Jadi dilaksanakan setiap 7 bulan sekali. Dalam acara Modusio di pendopo itu kita menyajikan gending-gending lewat gamelan kita yang namanya gamelan Kiai Tukrul. Ini gamelan itu namanya gamelan Kiai Tukrul. Larasnya selindro tapi tidak lengkap seperti ini. Kelengkapannya hanya beberapa instrumen saja. Suara gamelan yang terdengar dalam Mondosio bukan sekadar pengiring suasana. Setiap gending menjadi cara masyarakat Pancot menyampaikan harapan, penghormatan, dan pesan budaya yang terus hidup hingga hari ini. Diawali dengan gending Manyar Sewu. Gending ini sebagai penanda dimulainya upacara sekaligus undangan bagi masyarakat dan tamu untuk berkumpul bersama mengikuti rangkaian ritual. Manyar Sewu dari kata burung seribu untuk mendatangkan burung. Jadi ketika misalnya pas di momen Modosio, lancaran Manyar Sewu itu diharapkan untuk mengundang tamu biar pengunjung biar segera datang. Itu untuk khusus lancaran Manyar Sewu. Aku sebagai mahasiswa karawitan dan melihat beberapa daerah termasuk di daerahku sendiri yaitu Banyumas, seringkali Manyar Sewu itu dijadikan sebagai awalan atau pembukaan ketika itu berada di acara atau pesta rakyat gitulah ya. Manyar Sewu sendiri itu adalah lancaran yang dimana dalam karawitan gaya Surakarta, lancaran ini adalah pola yang paling mudah atau biasa dipakai untuk dasar-dasar ketika kita belajar karawitan. Nah, biasanya lancaran ini juga bahasa awamnya itu musikalnya tuh lebih mudah dipahami oleh orang awam gitu, oleh masyarakat. Jadi karena lancaran ini untuk dasar kita belajar karawitan dan juga paling mudah untuk diterima sama orang yang ibaratnya baru mengenal karawitan, jadi barangkali itu adalah alasan kenapa
Manyar Sewu dijadikan sebagai awalan termasuk bulan Sio. Setelah Manyar Sewu, prosesi dilanjutkan dengan Gending Ladra Wilujeng. Gending ini menjadi simbol doa dan harapan sebagai permohonan keselamatan, keberkahan, serta kelancaran jalannya upacara Mondosio. Ladang Wilujeng itu jadi mempunyai makna atau esensi dari gending itu, intinya itu di dalam gending itu ada ungkapan harapan biar masyarakat di masyarakat Pancot ini setelah mengadakan acara ini dengan disajikan gending ini bisa mendapatkan keberkahan, keselamatan di dalam hidupnya sehari-hari. Wilujeng itu kan dalam bahasa Jawa artinya selamat ya. Kalau aku memaknai Ladrang Wilujeng ini bukan hanya sekedar kita meminta keselamatan, tapi Ladrang Wilujeng ini juga sebagai simbol ketika kita memiliki niat hati untuk menyelaraskan diri dengan sesama, dengan alam, dan juga dengan Tuhan. Selanjutnya, gending eling-eling. Bagi masyarakat Pancot, gending ini menjadi pengingat agar manusia selalu eling kepada Tuhan, tidak melupakan nilai kebaikan, dan senantiasa bersyukur atas kehidupan yang diberikan. Eling menurut saya sangat penting sekali dalam kehidupan karena saya pribadi memaknai eling itu sebagai pengingat agar manusia ini tidak kehilangan arah dan selalu ingat kepada asal-usulnya. Dan juga melalui eling kita juga bisa lebih berhati-hati dalam bertindak sesuatu dan lebih memikirkan tentang konsekuensi apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan suatu hal. Jadi harapan saya pada anak muda bisa menggali potensi yang ada gending dan bisa menerapkan ke dalam diri mereka apa makna gending itu. Gending itu kan misalnya mana keselamatan, masalah kerjasama, semua ada terang dalam gending itu. Harapannya mudah-mudahan anak muda tetap menggali potensi gending dan juga membangun mempelajari. Pesanku untuk generasi muda, jangan pernah menganggap seni tradisional ini sebagai sesuatu hal yang kuno dan jauh dari kehidupan kita. Karena melalui seni tradisional, di situ terdapat identitas, nilai yang membentuk kita jadi hari ini. Mulai dari langkah kecil sekedar mengenal atau mendengarkan, dan kita nggak perlu jadi seniman, tapi kita cukup menghargai dan juga meneruskan ke generasi muda itu adalah langkah kecil untuk kita tetap menjaga kelestarian budaya bangsa.